Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah SWT. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah SWT, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam pembelajaran dengan sistem daringnya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang materi atom, ion, dan molekul. Anak-anakku, kalian itu tentu sangatlah dekat dengan atom, tetapi kalian itu mungkin belum paham tentang apa itu atom. Maka dari itu, di kesempatan kali ini pada pembelajaran SMP kelas 8 kita akan belajar tentang atom. Dengan kompetensi dasar kali ini menjelaskan tentang atom, ion, dan molekul, sehingga kalian dapat memahami dan mengetahui apa itu atom, ion. Anak-anakku, apa itu atom? Atom berasal dari bahasa Yunani yang berarti a dan tomos. A yang berarti tidak dan tomos yang berarti terbagi-bagi. Jadi atom sendiri itu adalah bagian terkecil dari suatu materi yang tidak bisa dibagi lagi. Model atom atau bagian-bagian dari atom itu ada nukleus atau inti atom dan John Dalton yang hidup tahun 1776 sampai 1884 adalah ilmuwan pertama yang mengembangkan model atom, tepatnya yaitu pada tahun 1803 hingga 1808. Hipotesis Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal seperti tolak peluru. Teori atom Dalton didasarkan pada anggapan bahwa semua benda terbuat dari atom. Atom-atom tidak dapat dibagi maupun dipecah menjadi bagian lain. Atom juga tidak dapat dicipta maupun dihancurkan. Namun, teori atom Dalton tidak dapat menjelaskan bagaimana atom sebagai bola pejal dapat menghantarkan bola listrik. Padahal, listrik adalah elektron yang terus bergerak, sehingga akhirnya teori Dalton dapat dipatahkan oleh ilmuwan setelahnya. Pada awal abad 20, J.J. Thomson menggambarkan atom seperti bola roti dengan taburan bisnis. Bola itu padat dan bermuatan positif. Di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Thomson membuktikannya dengan adanya partikel yang bermuatan negatif dalam atom, sehingga ia mematahkan anggapan Dalton bahwa atom adalah partikel terkecil. Sayangnya, model atom Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Ernest Rutherford, ahli fisika kelahiran Selandia Baru, adalah salah satu tokoh yang berjasa dalam pengembangan model atom. Rutherford membuat model atom seperti tata surya, di mana atom adalah bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom bermuatan positif. Selain itu, massa atom terpusat pada inti atom. Model ini persis seperti model bagaimana planet mengelilingi matahari. Namun, model Rutherford ini juga tidak menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom.
ahli fisika dari Denmark bernama Niels Bohr pada tahun 1913 mengembangkan teori struktur atom, di mana menurutnya atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif dalam suatu lintasan. Elektron bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain dengan menyerap atau memancarkan energi. Jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi dan akan memancarkan energi saat ke lintasan yang lebih rendah. Kedudukan elektron pada tingkat tertentu disebut kulit atom. Model atom Bohr menunjukkan bahwa atom terdiri dari beberapa kulit. Kulit ini adalah tempat berpindahnya elektron. Namun model atom Bohr memiliki radius orbit ini tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan radius tidak bisa ada bersamaan dengan orbit. Ion adalah kumpulan atom yang bermuatan listrik. Berdasarkan muatan listriknya bahwa ion itu dibedakan menjadi dua, yaitu kation dan anion. Kation itu apa? Kation adalah ion-ion yang mempunyai muatan positif, sedangkan anion adalah ion yang mempunyai muatan negatif. Jika dua buah ion yang berbeda bermuatan itu saling berdekatan, maka akan terjadi apa? Akan terjadi gaya tarik-menarik yang pada akhirnya akan terbentuk suatu senyawa. Nah, senyawa itu sendiri tersusun oleh ion-ion yang dinamakan senyawa ion. Salah satu di antaranya yaitu senyawa ion yaitu adalah garam dapur atau dalam istilah kimia sering disebut juga dengan natrium klorida, di mana ion yang bermuatan positif yaitu disebut dengan ion positif. Terbagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu molekul diatomik, yaitu molekul yang tersusun dari dua atom. Yang kedua ada molekul poliatomik, yaitu molekul yang tersusun lebih dari dua atom. Untuk contoh molekul diatomik dapat dilihat pada slide. Ada H2, O2, F2 dan I2, di mana molekul-molekul tersebut tersusun dari dua atom. Contohnya tadi H2 berarti tersusun dari dua atom H. Selanjutnya untuk molekul poliatomik, contohnya dapat dilihat pada slide. Di situ ada molekul O3 dan molekul P4, di mana molekul-molekul tersebut tersusun lebih dari dua atom. Selanjutnya yaitu tentang molekul senyawa. Molekul senyawa merupakan sebuah molekul yang tersusun lebih dari satu jenis atom yang berbeda. Contoh molekul senyawa dapat dilihat pada slide. Di situ ada molekul H2O atau air, molekul CO2 atau karbon dioksida, dan molekul CH4 atau metana. Saya contohkan untuk H2O atau air. Dalam molekul air terdiri dari dua atom H atau hidrogen dan satu atom O atau oksigen. Jadi, dalam satu molekul itu terdiri dari lebih dua jenis atom yang berbeda. Atom, ion, dan molekul dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, terdapat pada jam atomik
garam dapur dan gula pasir, minuman isotonik, deterjen dan sabun, pupuk urea, asam sulfat dalam aki, dan masih banyak lagi. Demikian pembelajaran kita kali ini. Anak-anak, semoga semuanya paham ya. Jangan lupa materinya dipelajari lagi. Insya Allah minggu depan kita adakan latihan ulangan harian ya. Tetap jaga kesehatan, jaga prokes, apalagi masih di masa pandemi seperti ini ya. Tetap semangat dan semoga anak-anakku semuanya diberikan kesuksesan dalam segala hal. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.